Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Liskamtari dengan NIM J1B022038 kelas TP1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode grafis dan metode simplex pada soal berikut ini. Dari soal di atas, kita akan menentukan yang pertama yaitu metode grafis. Dapat disimpulkan bahwa X1-nya adalah tahu, X2-nya adalah susu kedelai, dan Z-max-nya sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Untuk memproduksi kedua jenis bahan tersebut diperlukan bahan baku utama yang berupa kedelai, gula pasir, tenaga kerja. Dengan X1-nya dari kedelai yaitu 2 kg, X2-nya 3 kg. Dari gula pasir didapatkan bahwa X2-nya yaitu 2 kg dan tenaga kerja X1-nya 2 kg, X2-nya 1 kg. Dan memiliki kapasitas dari kedelai yaitu 60 kg, gula pasir 30 kg, dan tenaga kerja 40 jam. Selanjutnya kita akan membuat fungsi kendala atau batasan yang memperoleh dari 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 60, dan persamaan kedua 2x2 lebih kecil sama dengan 30, dan persamaan yang ketiga 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40. Selanjutnya yaitu kita akan mencari titik temu atau titik potong pada masing-masing persamaan yang telah kita ketahui. Yang pertama, titik dari 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Yang dimana ketika akan mencari x1, maka x2-nya akan sama dengan 0. Jadi 2x1 ditambah 3x2, maka ini menjadi 0. 2x1 sama dengan 60, x1 sama dengan 60 dibagi 2, x1 sama dengan 30. Selanjutnya mencari x2, di sini 0, 3x2 sama dengan 60, x2 sama dengan 60 bagi 3, x2 sama dengan 20. Selanjutnya mencari persamaan yang kedua yaitu 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 30 dibagi 2, x2 sama dengan 15, x1-nya sama dengan 0. Selanjutnya mencari persamaan yang ketiga, 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 40 bagi 2, x1 sama dengan 20. Mencari x2-nya yaitu 0 ditambah x2 sama dengan 40, x2 sama dengan 40. Dapat dilihat dari hasil yang kita
dapatkan bahwa persamaan yang pertama yaitu X1, yang dimana di sini X1, di sini X2. X1-nya yaitu 30, X2-nya yaitu 20. Persamaan yang kedua, X2-nya itu 15, X1-nya itu 0. Sedangkan persamaan yang ketiga, X1-nya yaitu 20, X2-nya 40. Langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari masing-masing persamaan yang telah kita dapatkan. Persamaan yang pertama yaitu X1 30 dan X2 20. Persamaan kedua, X2-nya 15, X1-nya 0, maka kita tarik ke sana. Dan persamaan yang ketiga, X1-nya 20, X2-nya 40. Sehingga daerah yang diarsir yaitu bawah kanan karena lebih kecil sama dengan. Selanjutnya kita akan menentukan titik kendala pada grafis tersebut. Yang pertama titik 0,20, ini A. Yang kedua 15,0, B. Dan yang ketiga 20,0, C. Selanjutnya menentukan Z-max, yang dimana Z-max tadi dengan nilai 4x1 ditambah 30x2, ini Z-max. Yang pertama yaitu pada titik 0,20, Z1 sama dengan 40, 0 tambah 30 kali 20 sama dengan 0 ditambah 600 sama dengan 600. Selanjutnya pada titik 15,0, Z2-nya sama dengan 40 kali 15 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 600 tambah 0 sama dengan 600. Selanjutnya pada titik 20,0, Z3 sama dengan 40, 20 ditambah 30, 0 sama dengan 800 tambah 0 sama dengan 800. Disimpulkan bahwa dari ketiga titik tersebut, nilai yang paling terbesar atau yang paling memenuhi terdapat di titik 20,0 yang dengan memiliki nilai yaitu 800, sehingga Z-nya sama dengan 800, X1-nya sama dengan 20, dan X2-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan metode simplex. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode simplex, yang dimana Z-nya yaitu 40x1 ditambah 30x2 dan fungsi batasannya yaitu 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 60, 2x2 lebih kecil sama dengan 30, dan 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40. Selanjutnya kita akan membuat fungsi tujuan agar sama dengan 0. Z min 40x1 ditambah 30x2 sama dengan 0. 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 60. 2x2 ditambah x4 sama dengan 30. Dan
2x1 ditambah x2 ditambah x5 sama dengan 40. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel simplex yang pertama, dan di sini saya sudah membuat tabel simplex yang pertama, yang dimana kita akan mencari nilai Z. Maka kita akan menggunakan angka 1, 0, 0, 0. Dari persamaan di atas bisa dilihat bahwa Z-nya adalah min 40. Dari persamaan di atas bisa dilihat bahwa Z-nya adalah min 40, 30, 0, 0, 0. Dan NK-nya yaitu dengan NK-nya adalah 0. Pada persamaan pertama kita dapat lihat bahwa pada X1 terdapat 2, X2-nya adalah 3, X3-nya adalah 1, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya itu 60. Selanjutnya pada X4, X1-nya yaitu 0, X2-nya itu 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NK-nya 30. Terus pada X5, X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, NK-nya 40. Bahwa pada baris pertama atau Z-nya kita akan mencari kolom kunci, yang dimana kolom kunci itu adalah kolom baris dengan tujuan memiliki nilai negatif yang terbesar, 2 nilai negatif. Tetapi nilai negatif yang paling terbesar adalah min 40. Untuk mencari nilai indeks, NK dibagi kolom kunci, yaitu 0 dibagi min 40 sama dengan 0, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 0 sama dengan hingga 40 dibagi 2 sama dengan 20. Setelah kita mencari indeks, selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yang dimana baris kunci itu adalah positif terkecil pada nilai indeks. Maka nilai yang paling terkecil terdapat pada indeks 20 dengan baris keempat. Ini adalah baris kunci. Ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru, yang dimana seperti cara yang pertama pada tabel yang pertama. Selanjutnya kita membuat tabel yang kedua. Untuk menentukan nilai baru, kita terlebih dahulu harus mengetahui elemen kunci. Elemen kunci itu adalah bisa dilihat pada tabel pertama terdapat pada angka 2. Karena adalah pertemuan antara baris dan juga kolom. Kita akan menentukan nilai baru pada tabel kedua, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, 2 dibagi 1 sama dengan 1/2, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, kita akan mencari nilai baru pada baris pertama. Nilai lama
Nilai lamanya yaitu min 40, min 30, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian memasukkan nilai baru pada tabel kedua yaitu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20 kurang dan dikali min 40. Min 40 kali 1 min 40, min 40 dikali 1/2 min 20, min 40 dikali 0, 0, 0, min 40 kali 1/2 min 20, min 40 dikali 20 min 80, 0 dikurang min 80, 80, 0 dikurang min 20, 20, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, min 30 dikurang min 20, min 10, min 40, 0. Mencari nilai baru 2. Nilai lama yaitu 2, 3, 1, 0, 0, 60. Nilai barunya yaitu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20 dikali 2. 1 kali 2, 2. 1 dikali 1/2, 1, 0, 0, 1, 40. 60 dikurang 40, 20, min 1, 0, 1, 2, 0. Selanjutnya mencari nilai baru baris 3. Nilai lama yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20 dikurang dikali 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 1, 0, 2, 0. Kita mencari nilai baru, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang kedua. Nilai baris pertama yaitu 0, min 10, 0, 0, 20, 80. Terus nilai baris kedua 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Dan nilai baris yang ketiga yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Selanjutnya pada tahap kedua, yang dimana pada baris pertama atau Z masih memiliki nilai yang negatif, yaitu 10. Selanjutnya kita akan mencari indeks. Untuk mencari nilai indeks, NK dibagi kolom kunci, yaitu indeks 80 dibagi min 10 sama dengan min 8, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 20 dibagi 1/2 sama dengan 10. Setelah itu kita akan mencari baris kunci, yang dimana baris kunci itu adalah
positif terkecil pada nilai indeks. Di sini ada 2, terdapat nilai indeks yang terkecil. Kita memilih salah satu, yaitu pada baris kedua. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru, yang dimana seperti cara yang pertama pada tabel yang pertama. Selanjutnya membuat tabel yang kedua. Di sini saya sudah membuat tabel yang kedua. Untuk menentukan nilai baru, kita terlebih dahulu harus mengetahui elemen kunci. Elemen kunci itu bisa dilihat pada tabel. Di sini terdapat pada angka nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena pertemuan antara baris dan kolom kunci. Kita akan menentukan nilai baru pada tabel kedua, yaitu 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1/2, 0 dibagi 2, 0, min 1 dibagi 2, min 1/2, 20 dibagi 2, 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris yang pertama. Mencari pada baris pertama. Nilai lama di sini nilai lamanya yaitu 0, min 10, 0, 0, 20, 80. Nilai barunya yaitu 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10, min 10. Min 10 dikali 0, 0. Min 10 dikali 1, min 10. Min 10 dikali 1/2, min 5. Min 10 dikali 0, 0. Min 10 kali min 1/2, 5. Min 10 kali 10, min 100. 80 dikurang min 100, 180. 20 dikurang 5, 15. 0, 5, 0. Selanjutnya mencari nilai baru. Mencari nilai baru pada baris ketiga. Nilai lama yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Nilai barunya yaitu 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10 dikali dengan 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 1/2, 1. 2 dikali 0, 0. 2 kali min 1/2, min 1. 2 dikali 10, 20. 30 dikurang 20, 10. 0 dikurang min 1, 1. 1, min 1, 0, 0. Selanjutnya mencari nilai baris 4. Nilai lama 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20. Nilai barunya yaitu 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10 dikali 1/2. 1/2 dikali 0, 0. 1/2 dikali 1, 1/2. 1/2 dikali 1/2,
1/4, 1/2 dikali 0, 1/2 dikali min 1/2 min 1/4, 1/2 dikali 10, 5. 20 dikurang 5, 15. Min 1/2 dikurang min 1/4, 3/4, 0. Min 1/4, 0, 1. Setelah mendapatkan nilai baru, selanjutnya kita pindahkan ke tabel yang kedua. Baris yang pertama 0, 0, 5, 0, 15, 180. Baris yang ketiga 0, 0, min 1, 1, 1, 10. Baris yang keempat 0, 1/2, 1/4, 0, 3/4, 15. Sehingga dapat disimpulkan yaitu X1-nya adalah 15, X2-nya adalah 10, dan Z-nya adalah 180. Tahap ini sampai di sini saja karena pada baris Z ini sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Jika ada nilai yang negatif, maka bisa dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.